Halo teman-teman, apa kabar? Ya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan toksik dan orang-orang yang ada di dalamnya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, bagi kita yang bekerja di lingkungan profesional pasti pernah mengalami situasi ini. Situasi di mana kita berada pada lingkungan di mana teman-teman kita sebagian besar adalah orang-orang yang toksik. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang-orang yang toksik ini? Sebelumnya, saya akan menyatakan sebuah penelitian bahwa penelitian yang dilakukan di Harvard University, dari 20 pegawai, paling tidak ada satu orang pegawai yang memiliki kecenderungan menjadi toksik. Apa artinya? Nah, orang-orang toksik ini cenderung akan mencemari lingkungan dan environment serta budaya perusahaan. Mengapa demikian? Nah, beberapa orang yang sudah bekerja di sebuah perusahaan dan tahu bagaimana caranya berkelit, bergosip gitu ya, itu adalah salah satu ciri orang-orang yang toksik. Selain itu, ciri-ciri pegawai toksik lainnya adalah dia selalu membicarakan hal-hal negatif di kantor. Kemudian juga suka menyebar gosip. Selain itu juga yang bersangkutan juga terus-menerus mengganggu kita pada saat bekerja. Nah, orang-orang toksik ini dia tidak akan pernah berhenti selama aktivitasnya terus-menerus kita respon. Teman-teman bisa bayangkan pada saat berdekatan dengan orang-orang seperti ini, rasanya hawa negatif akan terasa terus-menerus gitu ya. Itu yang kadang-kadang tanpa kita sadari dalam jangka panjang menggerus dan merusak pikiran kita. Nah, oleh sebab itu, teman-teman harus waspada dalam menyikapi orang-orang yang toksik di lingkungan kerja ini. Lalu bagaimana cara kita menyikapi orang-orang toksik di lingkungan pekerjaan? Cara yang pertama adalah usahakan untuk menjaga jarak dengan orang-orang seperti ini, orang-orang toksik ini maksudnya. Jarak di sini adalah pastikan kita berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya terkait dengan pekerjaan saja, dan kita tetap bersikap profesional dengan pekerjaan kita. Yang kedua, usahakan untuk menebarkan semangat, pikiran, dan perilaku positif. Mengapa demikian? Orang-orang yang toksik ini akan menyebarkan desas-desus, gosip negatif, kemudian juga mempengaruhi kita gitu ya. Tapi dengan kita memberikan respon positif, maka itu akan tetap menjaga pikiran kita tetap jernih. Kita memang tidak bisa mengubah lingkungan dan orang-orang di sekitar kita, tapi kita bisa menyesuaikan respon yang positif dan baik pada diri kita. Itu yang paling penting. Nah, lalu bagaimana ketika misalnya teman-teman toksik ini terus-menerus mengganggu kita ya dengan pekerjaan kita, terkadang pura-pura pinjam alat tulis atau minta dokumen, tapi setelah itu mengajak bergosip. Nah, cara yang paling tepat adalah menyampaikan dengan bahasa yang santun dan asertif. Dengan begitu yang bersangkutan juga akan mengerti bahwa sesungguhnya dia telah mengganggu pekerjaan kita. Memang kadang-kadang mereka akan sedikit tersinggung, tapi mau tidak mau itu harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tetap menjaga kinerja kita di dalam pekerjaan tetap optimal, kemudian positive vibe maupun aura positif yang ada di lingkungan pekerjaan dan unit kerja kita tetap terjaga. Nah, kalau misalnya teman-teman toksik tadi masih terus bersikeras mengganggu kita di dalam pekerjaan kita gitu ya, dengan menebarkan hal-hal negatif seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada baiknya kita mengutarakan kepada atasan kita mengenai perilaku teman kita tadi. Dengan cara ini, atasan kita akan menegur yang bersangkutan, sehingga diharapkan melalui strategi ini teman-teman kita yang toksik tadi akan sedikit demi sedikit menjauh dari kita. Baik, itu tadi adalah cara bagaimana kita mengurangi
dampak negatif dari teman-teman toksik yang ada di sekitar kita. Satu hal yang paling penting, dimanapun kita berada, pasti kita akan menemukan orang-orang seperti ini. Yang paling penting adalah kita tetap menyesuaikan respon kita dengan memberikan pikiran, perbuatan, dan perilaku yang senantiasa positif. Itu yang akan menolong diri kita dari dampak negatif orang-orang yang toksik tadi. Baik, terima kasih sudah menonton channel YouTube ini. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat, ikhlas, dan mawas diri. Terima kasih.